Udah? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Iwake. Orang rapper yang namanya jadi judul lagu dangdut. Apa tuh dia? Iwake ye, Iwake ye. Kalau biasanya Iya. nyari gue di warteg tuh kalau udah jam-jam 10 malam ke atas udah nggak ada. Udah habis. Iwake anak, Iwake langka. Iwake langka. Iwake Ya. langka. Iya, iya, iya. Apa kabar, Pak? Kabar bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iwa Kusuma. Udah lama banget nggak ketemu kita ya. Lama. Terakhir di Jalan Mustika kita ketemu ya. Gue dulu satu SMP sama Iwa, satu kelas, satu F. Masih inget gak lo satu F? Satu L, iya. Iya. Fokker kan. Fokker, iya benar. Fokker, One Fokker. One Fokker. Dulu tuh lagi musim-musimnya ya. Bikin kaos. Bikin kaos. Kalau satu A misalnya Alphaville misalnya. Iya, Alphaville, Iya. kan. B bisa berandal. Berandal. apalah. Kalau kita F apaan? Fokker. Fokker. Iya. Tukang ngebom. Iya. Tapi lo pindah kelas 2 ya, Wak? Gue kelas 2 pindah. Ke? Gue berusaha ngejauhin dari lo soalnya. Anjay. Gak bener hidup gue kalau deket-deket lo. Gue ini satu kelompok belajar sama Iwa. Lo inget gak kita itu bikin nama kelompok belajarnya Renias? Karena kita nih Rumiris. Ya. Masih inget gak Rumiris? Iya, gue inget Rumiris. Rumiris, Helvina, Eka anak Abang Ambon juga. Abang Ambon, Nora, Iwa, A Abdel, Sigit Sigit. udah meninggal. Innalillah, gue baru dengar kabar. Iya. Tapi sebelum dia meninggal dia hidup. Iya sih. Iya dulu ya, kita kelompok belajar. Kelompok belajar. Ini Abdel nih dulu gue tahu musik-musik Rolling Stone dari dia nih. Gue tahu Polis dari dia. Ngefans banget sama Rolling Stone. Iya. Terakhir kita ketemu lo nyanyi tuh, gue ngelawak berdua temon yang di Sentul apa di mana? Sentul ya. Iya. Itu terakhir ketemu kita ya. Iya. Long time. Long time ya. Waktu emang ngelalat ya. Flies. Waktu emang lalat ya flies. Time flies. Iya. Keluarga sehat, Pak? Keluarga sehat, alhamdulillah. Iwa akhirnya lo jadi Indonesia with Attitude. Indonesian with Attitude. Itu apaan sih, Pak, maksudnya, Pak? Indonesian with Attitude sebenarnya ya kalau ngomong sotoynya ini agak-agak kegelisahan gue ya, Del, tentang orang yang akhirnya ngelupain nilai keindonesiaan. Maksud gue gini, tentang kearifan lokal. Kadang-kadang kearifan lokal itu juga selama emang berbenturan sama dengan apa yang dipercaya, kearifan lokal dibilang, nggak benar kearifan lokal. Iya. Itu salah, gitu ya. Ini YouTube cek ya, itu bid'ah gitu ya misalnya. Padahal sebenarnya kayak kearifan lokal, gimana kita nggak, mungkin orang dulu delivernya beda sama orang sekarang. Jangan nebang pohon ntar kesambet, gitu ya. Padahal sebenarnya kayak nebang pohon tuh akhirnya bisa bikin erosi, Gersang dunia, gersang segala macam, tanah longsor dan lain sebagainya. Mungkin orang dulu susah menyampaikan itu dengan hal-hal yang seperti itu, akhirnya jangan nebang pohon ntar kesambet. Nah, kearifan lokal itulah yang akhirnya hilang hanya karena narasi-narasi seperti itu. Nah, keindonesiaan itu gitu loh. Gimana akhirnya kita bangkit dengan keindonesiaan kita sendiri. Gue bangga sebagai orang yang lahir di Jakarta misalnya. Ada orang yang bangga sebagai lahir di Jogja, di Batak segala macam. Kita mesti bangga dengan daerah kita masing-masing karena itulah yang akhirnya ngebentuk keindonesiaan. Bukan akhirnya penyeragaman, tapi keberagaman gitu yang tumbuh. Ini jadi panjang nih. Iya, nggak apa-apa, Pak. Banyak waktunya ya. Akhirnya jadi gue emang selalu nongolin hashtag Indonesian with Attitude. Jadi gimana akhirnya kita membawa diri kita sebagai kita orang Indonesia. Jangan lupa dengan kearifan lokal yang memang mungkin nenek-nenek moyang kita juga perlu legasi ke arah itu dan nggak mungkin jelek kok, gue yakin itu. Itu emang perlu dibangun kok emang. Karena orang yang akhirnya menghargai kearifan lokal, kita ngeliat kayak Jepang majunya kayak apa tahu, tapi dia tetap loh. Dia menghargai komputer di Jepang juga kalau kita sowan gitu ya ke kantor di Jepang gitu ya, huruf masih kanji dan lain sebagainya. Itu bagaimana mereka akhirnya
menghargai kearifan lokal tanpa akhirnya kehilangan momen kekinian. Iya. Teknologi tetap ada, Iya. tetap maju gitu loh. Iya. Kalau kita akhirnya yang namanya akar, yang namanya pohon, akar itu udah dipotong, pohon itu menjadi apa gitu Iya. loh. Nah, maksud gua Indonesian Mint Attitude adalah salah satu mungkin ini sebagian kecil effort gua untuk yang akar ini harus tetap sehat. Tetap ada, ya. Ya mungkin ini kalau gua ambil yang misal dari contoh jangan nebang pohon nanti kesambet, nilainya sih bener ya kan. Jangan nebang pohon mungkin nanti bisa udah bumi nggak hijau lagi. Nah mungkin tugasnya kita kali ya untuk menerjemahkan kearifan lokal ke kehidupan sekarang gitu. Itu dia makanya akhirnya yang namanya setiap zaman, setiap generasi itu perlu narasinya masing-masing. Iya. Gitu loh. Bukan akhirnya nilainya itu dihilangin. Budaya boleh berubah, tapi nilainya boleh berubah. Gitu loh. Mungkin dulu kita ketemu orang tua, kita cium tangan. Mungkin anak kita sekarang nggak cium tangan, tapi ketika emang passionnya emang udah menghormati, ya kenapa enggak? Artinya hal-hal nilai-nilai itulah yang tetap harus dijaga. Budaya pasti berubah. Yang dulunya mungkin orang rokoknya kelobot gitu ya, sampai sekarang tiba-tiba rokoknya udah fabrikan dan lain sebagainya, tapi tetap budayanya itu ada. Berpakaian juga. Bebas aja, yang penting budayanya ada. Pakaian apa sih? Ya buat nutupin biar kita nggak malu lagi. Intinya kayak gitu. Selama masih ketutup ya aman. Aman aja gitu loh. Jadi maksud gue ya, yang penting value-nya itu tetap ada. Nih, karena gue kenal Iwa tuh dari kecil gitu, jadi mendengarkan dari segini deh lah. Iya. Waktu suruh mandinya masih begini, mandi lu gitu. Omongan-omongin gini nggak mungkin ada di dunia waktu kita masih SMP gitu. Lu nemu yang kayak gini-gini pada saat kapan? Lu udah setengah abad kan sama gue? Sama kita setengah abad. 50 tahun ya. Aduh. Makin lama udah makin nggak berteman sama gravitasi gitu nih ya. Makin ditarik ini sama gravitasi gitu kan, makin ditarik. Apa ya, tapi dari dulu juga Del, gue tuh dari kecil nih misalnya, abis maghrib nih, abis kelar sholat maghrib, gue kerjaannya gue nongkrong di genteng. Buset deh, lu ngapain? Iya, gue nongkrong di genteng, gue cuman yang ngelihat, anjir ini luas banget ya dunia, nggak mungkin kita cuma sendirian di sini, gitu loh. Sampai ada satu fase yang gue pengen diculik sama UFO, sama alien. Gue pengen banget. Emang aneh dari dulu lo ya. Terus ingat gak dulu ada film E.T.? Iya. Nah, ada film E.T. gitu ya, sampai dulu boneka-boneka E.T. tuh gue taruhin di pojokan-pojokan halaman rumah nyokap. Maksud dan tujuannya? Biar mancing, siapa tahu E.T. ngeliat, wah ada teman gue gitu lah, gitu loh. Asyik, ada orang nih gue culik gitu loh. Gue pengen banget diculik UFO. Jadi bahkan dari kecil juga gue punya pikiran kayak gini. Misal gue lagi ketemu lo nih, nyokap gue nggak ada. Lagi nggak kelihatan sama gue, gue selalu beranggapan nyokap gue lagi sama Tuhan nih, lagi di balik layar, lagi ngobrol abis ini ngerjain Iwa apa ya, gitu loh. Jadi sesuatu yang lagi nggak ketemu sama gue pasti lagi sama Tuhan gitu loh. Lagi ngencerain sesuatu yang akan dilakukan terhadap lo. Jadi gue bener-bener yang emang udah aneh banget pola pemikiran gue. Kayak misalnya SD pun gitu ya, SD gue inget banget kelas 4 waktu itu orang tua gue pernah dipanggil. Sorry ini gue agak nyerempet, ketika guru agama gue bilang pokoknya yang masuk surga itu muslim gitu misalnya. Waktu itu gue ngomong, Pak berarti surga bapak sempit dong, karena surga saya nanti teman-teman saya yang baik sama saya semuanya yang baik itu bakal sama saya, karena saya punya tetangga nih non muslim, dia baik banget sama saya yakin bakal ketemu dia sama dia di surga gitu loh. Jadi gara-gara kamu siapa nggak ya, orang tua gue dipanggil gitu. Jadi pemikiran gue yang kayak kelas gitu. Kelas 4 SD tuh. Kelas 4 SD. Jadi makanya gue akhirnya buat gue yang berteman dari situ yang penting baik lah. Baik, tahu adab, ya tahu gimana caranya kita saling hormat sesama teman. Buat gue itu udah cukup. Hal-hal yang lain adalah sungainya kita masing-masing. Yang gue percaya adalah sampai detik ini ya jangan deh kita ngerasa kita satu-satunya sungai yang ngalir ke laut. Iya, ke tempat yang benar ya. Karena banyak sungai men di dunia ini yang ngalir ke laut juga gitu. Ujungnya di laut juga. Ujungnya di laut juga dengan cara apapun segala macam selama emang nawaitunya baik dan semuanya buat gue adalah nawaitunya cinta gitu ya. Kita bakal ketemu nanti di lautan. Oh.
Wah, bentar ada pesawat. Karena dekat Halim. Halim 9 bulan. Lo ngaku deket Halim, gue makin deket sama landasannya. Iya. Aduh, gue Deket banget ya, deket ya? banget, gila. Tapi tahun-tahun terakhir ini kita jadi terganggu ya. Maksudnya kan sempat kosong kan Halim. Iya. Sempat kosong, cuman begitu dibuka lagi untuk ini baru berasa lagi ada. Berasa lagi. Iya. Kalau udah mau 17-an, Del. Pesawat tempur terbang rendah ada di dekat rumah Belum gue. ada di belakang ya hitungannya ya. Satu setik tank gue sama Halim. Iya, benar, iya. Wah, lo nge-rap itu mulai Gue nge-rap inget gak waktu lagi ngegambar kelas 1 SD, gue inget banget 1 SD itu tahun berapa ya? Gue udah ngegambar orang lagi break dance waktu itu. Kelas 1 SD. Walaupun emang gue masih dengar aja. Gue mulai akhirnya dengerin tuh pas udah mau pindah tuh, Del. Kelas 1 SMP, akhir kelas 2 SMP gue mulai banget break dance. Nah, di break dance itu yang ngiringin musiknya kan rap. rap ya. Mulai di situ gue kenalan sama rap. Awalnya dari break dance. Dari break dance tahun 83 84 lah. Iya. Dulu rap iya. Itu kan dulu kan ada ice kan was a funny time. The DJ track musik-musik break dance tuh emang pakai rap kan. Udah, gue dulu seneng banget headspin, Del. Headspin, windmill, kickworm, apalah. Gue ada bukunya gitu ya. Gue diam-diam gue belajar gimana caranya break dance, gimana caranya gerakan-gerakan bawah gitu ya semuanya. Bener-bener seneng lah. Dulu Ozone, inget gak lah? Ya film break dance ada Ozone, ada Turbo gitu kan. Juga di Indonesia ada Tarik Kejang kalau nggak salah. Voltus, legend Indonesia tuh Voltus, ada Septian juga ya. Septian dari pantomim ke break dance. Nah, di situ gue tertarik sama musik pengiringnya, rap. Mulailah gue akhirnya jadi plagiator murni. Plagiator murni, gue mulai akhirnya sekarang enak, tinggal browsing, cari liriknya apa, tek dapat. Ya. Dulu gue pakai boombox, pakai tip gitu kan, rewind play, tek dengerin satu lagu paling nggak 10 menit 15 menit nih buat dapat lirik satu lagu rap, karena panjang kan. Itu juga belum tentu benar. Yang kedengeran kita aja ya. Yang kedengeran kita aja tuh. Itu sampai headnya rusak, ganti head lagi. Dulu lagu pertama yang emang akhirnya gue dengerin dan ulang-ulang gitu lagunya Sugar Hill Gang. Ada Rapper's Delight. I said the hip hop, habit to the hip hop, you don't stop, rocking out, baby baba to the boogie the bang bang, the boogie to the boogie the bee. Wow. Kayaknya kalau udah di sekolahan tuh ngerasa keren. Keren. Gue bisa gini. Lagu-lagu aneh banget. Kalau Tapi kan apa-apa memang kita harus bangga dulu sama apa yang produk kita, Wak. Iya, maksudnya pada saat itu kalau lo nggak bangga ya nggak jadi sekarang kali ya. Manggung lagi pas SMA. SMA manggung, udah bikin band dulu kakak kelas gue Eki Humania. Eki Humania. Terserah kamu. Iya gitu ya. Kan, udah bikin band karena dulu nggak ada referensi tentang rap, tentang hip hop. Eki sukanya jazz. Akhirnya kalau manggung tuh bawa ini Cassiope kan instrumen tuh. Cassiope, Azimuth, Spyro Gyra gitu ya, lagu-lagu fusion tahun 80-an. Dan gue nge-rap di atas musik-musik fusion itu. Gitu loh. Jadi enak jadi rapper pertama tuh. Bisa kita bohongin orang. Iya. Tapi pada saat itu emang belum ada di Indonesia yang nge-rap. Farid Harja nge-rap gak kata lo? Kalau kamu mulai suka nge-rap banget. Itu nge-rap banget. Gue mungkin berbentuk album baru tahun 93 ya. Di tahun 80-an gue udah mulai manggung dan nge-rap semua segala macam kan. Akhirnya keluar Farid Harja, Igor Tamerlan. Igor Tamerlan juga, itu juga nge-rap. Bahkan buat gue sih, ketika emang gue akhirnya mempelajari rap atau hip hop, buat gue almarhum Benyamin S. Itu punya spirit hip hopnya gede banget. Buat gue. Emang spirit hip hop itu apa sih, Pak? Nah, rap itu kan eklektik, Del. Jadi musiknya dari mungkin beatnya Afrika, digabungin sama perkusi Latin, digabungin dengan eklektik kan. Itu rap, itu hip hop.
Dan Benyamin pada waktu itu gambang kromong sama blues sama rock sama funk. Iya, ada juga yang nyerocos ini nih. Nah tuh dia Babe datang aja tengah bulan aja lah. Iya. Buat gue spiritnya hip hop banget. Apalagi ketika gue baca biografinya, seringkali almarhum itu ketika emang udah sampai studio, liriknya tuh bisa berubah dengan freestyle-nya dia dan tetap enak. Buat gue itulah spiritnya hip hop gitu loh. Buat gue gitu ya. Jadi gue ngerasa selalu admire. Dulu juga inget banget ketika gue kan ngefans nih sama band nih, sama almarhum. Ada kesempatan waktu itu perform sama almarhum, sama Benyamin. Lagi latihan tiba-tiba masuk studio, kita semua satu band diem, starstruck gitu. Dia udah buka pintu, jadi gue balik lagi deh. Langsung pecah buar udah. Emang gokil itu. Gue pernah juga dapat kesempatan wawancarin lewat telepon. Di waktu gue di Radio SK lewat telepon. Itu gue nggak bisa nanya, gue ketawa. Pertanyaan pertama doang yang bisa keluar, selebihnya gue ketawa. Emang aura bintang itu nggak bisa dibikin-bikin ya? Nggak bisa dibikin emang udah. Dan nggak bisa kita hindari sebagai penggemar ya. Mau biasa aja tuh nggak bisa. Udah dari DNA udah. Iya. Aduh. Dan lo sekarang ada di posisi itu untuk para rapper paling tidak. Wah, apa perasaan lo? Gue gini ya, gue selalu, mereka mungkin awalnya ketika belum terlalu kenal gue seperti itu posisinya. Wah Kang Iwas. Tapi gue selalu emang, apa yang emang waktu itu Benyamin lakukan. Ketika emang akhirnya kita ngeblend segala macam, itu yang gue lakukan. Akhirnya kita ngeblend, gue ngomong sampah segala macam sama dia, sampai akhirnya mereka ngecengin gue balik, sampai akhirnya kita ngeblend. Karena emang buat gue, lo pakai deh singgah sana itu deh, gue bodo amat. Apa legend kayak king kayak apa segala macam, lo pakai deh. Gue tuh musafir lagi, gue jalan-jalan lagi, gue nggak perlu tempat duduk. Makanya ada lo acara lo musafir malam. Di radio apa di ini? Di Mola TV. Mola TV. Udah kelar tuh. Itu masih jalan dan masih terus lagi ke session berikutnya. Ih, mantap. Gitu. Jadi emang itu apa, musafir malam juga itu emang selalu gue mengandaikan diri gue tuh emang kita ya hidupnya ya musafir, apalagi sih gitu loh. Nah, kenapa malam akhirnya, karena gue malam itu adalah fase waktu yang termarginalkan. Cuma so tau gue ya. Artinya gini, orang tuh kalau malam takut, malam ngeri, malam ini, hati-hati kok keluar malam gitu loh. Justru buat gue, mungkin kalau gue dari pribadi, gue banyak nemuin inspirasi malam. Pertama, buat gue malam hari itu gue nemuin ketenangan. Urusan sama manusia tenang, urusan sama yang bukan manusia juga tenang. Gitu loh kalau buat malam. Jadi gue akhirnya selalu hashtag musafir malam, dan dilala akhirnya dapat kesempatan buat akhirnya bikin bikin konsep talk show musafir malam. Karena emang di situ adalah orang yang menghargai gelap sebagaimana orang mensyukuri terang. Musafir malam. Kalau kita pengen lihat indahnya sinar mentari pagi, memang kita harus lewatin yang gelap-gelap dulu. Dan lu nggak ada gunanya nyalain lilin siang-siang. Benar. Tapi kalau malam lu nyalain lilin. Makanya menurut gue yang berjasa itu bulan daripada matahari. Bulan itu ada pada saat gelap dan terangnya lumayan lah bikin terang matahari. Kalau matahari udah siang ngapain nongol? Lu siang-siang ngapain nongol? Udah terang ini. Tapi gue suka sama bulan satu lagi, Del. Apa? Bulan tuh dia kalau dapat cahaya, dia nggak simpen sendiri, tapi dia bagi ke yang lain. Iya kan, dia kan cahaya bukan cahaya dia sendiri, dia dapat cahaya dari matahari. Dia nggak simpen cahaya itu sendiri, tapi dia berbagi lagi ke yang lain. Itu ngehe banget tuh bulan. Apalagi satu lagi, bulan sabit. Nah, satu hal yang gue suka dari bulan sabit, bulan sabit nggak pernah menyembunyikan sisi gelapnya, tapi dia tetap cantik kok. Tapi ada satu yang gue nggak suka dari bulan. Kenapa tuh? Datang bulan. Aduh, perek kita. Salah semuanya deh. Dapetin semua suami tuh deh. Bukan cuma nggak dapet doang, dijudesin juga pada datang bulan. Mau makan apa terserah, mau makan apa terserah. Giliran kita kasih makanan. Kok ini makanannya? Tadi terserah. Udah salah udah. Bisa bener. Lo juga ngerokok linting sendiri, Pak? Iya. Gue masih bisa ngelinting nggak ya? Tangan gue tremor masalahnya nih.
Lo kan dulu nggak gerus, Del. Tapi ini ngelinting jalan pembukanya juga loh. Ini gimana sih caranya? Ya? Bukan Mars Brand sih, gue biasanya Mars Brand. Ini kayak kita baru cair nih. Kalau bukan gini dulu kan. Iya, kayak orang baru cair. Iya. Nah, Makanya dulu cita-cita tuh punya duit kayak papir katanya. Ditarik nongol lagi, ditarik nongol lagi. Iya. Ini apa dia? Tembakau? ini gue gabungin tembakau Sopeng. Sopeng itu daerah Bugis. Sama tembakau di Jawa Timur daerah Tambeng. Ini segini cukup gak nih, Pak? Lu masih nanya. Lu kan kalau bikin lu gemuk. Murni. Udah gemuk banget. Mesti pakai lidi kayak jago gitu kan. Ini ujungnya nggak usah pakai apa-apaan kan? Iya. Nah ini termasuk ini ya rokok warisan. Dan yang uniknya dari Sopeng ini, dari Bugis ini, dia itu tembakonya diaduk dulu dengan gula aren. Oh. Jadi kalau di sana tuh tembakonya pakai gula aren. Jadi rokoknya jadi empuk banget. Makanya ini gua gabung sama tembakau tambang. Oh, ini lo gabung dari 2 vendor. Dari 2 vendor. Iya. Ini jadi apa? Tambeng ini di daerah Jawa Timur. Iya. Gue masih bisa, Pak. Orang kalau bisa sepeda roda 2 nggak bakal hilang. Bener. Masih ada gini nggak? Iya. Tapi anaknya ini waktu di 10 nggak perlu gini-gini. Nggak perlu kipasin. Jadi dulu kalau gue waktu masih aktif ya. Aktif apa? Aktif ngelinting ya. Jadi gue ngelinting nih. Supaya lebih mabok katanya. Ludahnya dari temen gue namanya Geeng. Ludah lo bikin mabok nih. Jadi gini. Temen lo komodo ya? Yeah. Nah, dulu juga itu ada 2 jenis katanya. Ada 2 jenis cara menyelesaikan lintingan ini. Ada cara bungkus pocong, ada yang bungkus kacang. Iya. Lo apa yang pocong lo? Gue kacang. Oh, kacang. Ada yang pocong yang begini. Kacangnya dipuntir ya? Iya, dipuntir. Gitu. Ya udah dah. Coba dah rasanya ya. Iya. Nggak usah gini-gini ya? Iya. Nggak usah juga? Nggak usah juga. Nggak usah juga ya? Iya. Ini bener tembakau ya? Tembakau. Ini tembakau. Macam-macam. Indonesia ini Nusantara tuh banyak banget produk tembakaunya, Del. Iya. Mulai dari Gayo di Aceh gitu ya. Ada juga di Pekanbaru juga ada, di Lampung ada. Ada juga kalau Jawa banyak lah, karena emang SPG pertama lo tau nggak siapa? Siapa? SPG rokok pertama. Siapa? Roro Mendut. Oh. Roro Mendut itu dulu sempet mencari penghasilan sampingan dengan jualan tembakau yang dilinting. Anjing jadi SPG. Oh iya. Iya, SPG pertama tuh Roro Mendut ya. Iya. Dan ini lo sehari-hari ya begini? Nggak beli rokok biasa? Gue sehari-hari kalau di rumah. Kalau akhirnya gue harus keluar karena emang akhirnya ribet ya. Nah, gue pakai rokok tapi kretek juga. Gue tuh ngerokok kretek yang tanpa filter itu gara-gara Nugi sebenarnya. Nah, yang Hello Gi. Jadi gini, gue inget banget dulu ketika rokok gue masih pakai filter, dia bilang, wah, lo kebayang nggak? Kalau lo buang sampah sembarangan pakai rokok yang ada filternya, yang namanya plastik itu bisa diurai sama tanah tuh ratusan bahkan ribuan tahun. Iya. Nah, Nugi pencinta lingkungan emang lingkungan, dia. Kan? Kemana-mana bawa asbak kecil. Iya. Nah, akhirnya gue, apa sih Gi? Gitu kan. Nah, pas sampai rumah gue kepikiran tuh. Kepikiran, seminggu kemudian akhirnya jadilah gue akhirnya ngerokoknya kretek. Nggak, maksudnya artinya nggak non-filter. Iya. Karena akhirnya jadi kepikiran tuh omongannya dia. Makanya gue, kalau ketemu Nugi, lo rese, lo omongan lo pas lagi diomongin nggak berasa. Tapi ketika gue lagi kondisi alfa, asik. Baru tuh masuk tuh tendang, baru kepikiran tuh semuanya. Iya. Ini ada manis-manisnya ya? Ada. Nggak terlalu manis sih, tapi dia setia, Del. Yang diperlukan. Ini si kertasnya yang manis, emang ininya tembakonya yang manis ini? Kalau ini manisnya emang dari Sopengnya, karena Sopeng ini dibikinnya kan dia diaduk sama gula aren. Nah, Sopeng tuh nama daerah di daerah Bugis. Di Sulawesi ya? Sulawesi. Iya. Wah, enak juga ternyata ya. Tapi emang ini yang bikin agak
Nah, kalau kita kan budaya Jawa bilangnya rokok kretek. Iya. Nah, kan di sana waktu itu gue ngobrol, kok di sini namanya kelutup. Wah, gue pikir pengetahuan baru nih. Apaan? Apa kelutup kenapa? Soalnya kondisi kelutup. Iya. Kalau kretek. Iya. Iya, gue pikir pengetahuan. Kayak bunyi ayam aja kalau Betawi kukuruyuk. Kalau Sunda kongkorongok. Kongkorongok, Iya. Padahal bunyinya sama juga. Gitu-gitu juga. Iya juga ya. Iya, kalau bule kokoriko. Iya. Tapi dia megangnya begitu, gue megangnya begini. Masih ke bawah ya. Untung lo nggak. Udah tinggal dikit ya dia ya. Iya. Kalau di kos-kosan tinggal dikit. Iya. Balik selimut tuh bisa. Iya. Biar nggak ada yang keluar asapnya. Iya. Aduh kacau deh gua dah. Dunia. Dunia. Tapi Ya. yang penting kan hari ini kan. Apapun perjalanan kita dulu, yang penting membawa kita ke hari ini. Benar. Tapi yang pada saat itu mungkin kita anggap sebagai sebuah tragedi, tapi kalau kita udah bisa nerima, akhirnya jadi komedi. Kita ceritain dengan ketawa-tawa akhirnya. Ketawa. Makanya gue selalu nggak setuju deh kalau ketika orang ngomong, sesungguhnya gue udah berlepas dari masa lalu gue udah terputus dari masa lalu gue. Gue nggak setuju orang ngomong kayak gitu. Harusnya. Buat gue, apapun yang terjadi di masa lalu, itulah yang membawa lo ke hari ini. Harus lo terima. Harus lo syukurin bahkan. Iya. Gitu loh. Mau apa juga gitu loh, mau lo brengsek bandit, tapi kalau hari ini lo bisa ngebawa diri lo, yang penting hari ini kan. Iya. We live in the present. Bukan dulu, bukan masa depan gitu loh. Jadi, makanya kenapa gue nggak terlalu setuju gitu loh ketika orang ngomong seperti itu. Iya. Wah, Iwa, penuh. Mikir, akhirnya ntar gue mikir habis ini nih. Salah kan lo undang gue. Jadi jika X di kuadran A. Matematika jadinya. Iya. Wah, lo udah sampai ada di posisi terpuruk pernah ya? Secara apa namanya, kasat mata, mungkin jiwa lo mungkin nggak terpuruk ya. Maksudnya pelajaran apa yang akhirnya lo dapet gitu pada saat lo terpuruk itu? Pada akhirnya buat gua yang paling keluarga sih Del. Pada akhirnya kita tahu keluarga. Kita tahu mana temen, mana kenalan. Mana demen. Mana demen. Dia termasuk temen nih, bukan kenalan. Yang nggak ninggal. Jadi buat gue gini loh, temen atau emang orang sejati yang emang bersama kita tuh emang nggak seperti bayangan. Iya. Bayangan tuh adanya kan cuma di saat terang doang nih. Lagi terang ada bayangan. Iya. Tapi lagi gelap tiba-tiba bayangannya hilang gitu kan. Iya. Nah itu juga itu yang gue dapati, yang itu gue ke eksternal ya. Iya. Tapi kalau gue ke internal gue sendiri, gila loh, hidup nih tiap momennya tuh hadiah tuh banyak banget. Tiap hari kita dapat hadiah, cuman kita nggak ngeh itu hadiah. Bahkan kadang-kadang ketika kita ngeh itu hadiah, kita nggak, bukan kita ya, gua nggak tahu gimana cara menggunakan hadiah itu. Kayak kita naik-naikan nih. Wah, naik-naikan, dapat motor, dapat hadiah. Kalau kita gunain motornya nggak benar juga kan akhirnya kecelakaan dan lain sebagainya gitu loh. Iya. Makanya ketika gue ngerasa di fase itu, gue ngerasa ya setiap hadiah yang gue artikan sebagai hadiah harus gue rawat dan gue sikapi secara benar. Apapun itu gitu loh. Semua tuh dititipin, yang namanya dititipin kita mesti ngerawat titipan secara benar gitu. Iya. Apalagi keluarga. Mahal banget Del, gila mahal banget. Gue kalau emang udah tiba-tiba ada rasa pengen suges kemarin-kemarin ya, gue nggak perlu susah-susah, gue cuma tinggal tongolin muka anak gue depan gue. Kelar itu harusnya. Udah kelar. Buat gue tuh udah kelar. Nggak ada pakai teori ini enggak. Gue tinggal tongolin aja udah muka anak gue depan gue. Kelar. Bini enggak? Anak. Sayang. Jauh bini di belakang. Iya. Memang gak dapet. Iya. Secara ini memang beda ya, nggak bisa beda, sayang sama istri sama anak itu beda ya. Beda banget. Buat gue apa ya? Ya bini ya pasti sayang lah ya, udah mungkin enggak gitu loh. Cuman yang namanya kalau emang mesti kita folderin nih. Iya.
akan ada di folder yang beda. Kecuali kita masuk ke folder keluarga. Udah satu keluarga tuh, bini sama anak. Tapi kalau udah kita masuk di folder person, pasti beda. Lo mau berdalih apapun segala macem gitu ya. Ya itu kenyataannya gitu loh. Anak ketika emang gue lagi di luar rumah sebelum pandemi gitu kan, tiba-tiba dia udah video call, ayah pulang kapan? Gue langsung tiba, oh ya, gue balik ya. Tapi kalau bini kamu pulang kapan sih? Entar. Ribet ya. Makanya ada dulu jokes Jawa dulu tuh, kalau ada kita lagi tugas keluar kota katanya dulu ya. Kalau kangen sama anak, telepon kita interlokal zaman dulu kan. Iya. Kalau kangen sama istri kita cari yang lokal aja. Itu kan tinggal mindset doang. Ini apa karena umur ya, Wak? Maksud itu hampir semua orang yang seumuran sama gue itu begitu gue tanya apa bahagia kayak apa kayak itu pasti ngomongnya anak. Apa emang semuanya apa? Apa karena umur apa waktu? Jadi bawa-bawa muda kita nggak kepikiran kenapa ya, Wak? Menurut lo, Wak? Iya ya, gue nggak tahu ya, entah umur, buat gue umur tetap angka. Iya. Tapi gue ngerasa mungkin orang yang udah ngerasain punya anak pun yang di bawah kita akan ngerasain sensasi atau chemistry yang sama mungkin ke anak ya. Semoga ya, amin ya, bukan generalisasi. Tapi ada kita men, anak kita lo berasa ngaca gak sih ketika ngeliat lo anak lo gitu loh. Mau marahin, gue dulu gitu juga ya. Iya kan, mau kita tegur, ini gue dulu nih gitu loh. Kadang-kadang yang emang bisa ngingetin kita emang cermin sendiri Del, gitu loh. Dan anak buat gue jadi kayak cermin kita banget gitu ya, yang cermin hidup lah ya. Kita kan kadang-kadang kalau kita habis mandi segala macam kita ngeliat kan ke cermin, kita percaya banget sama cermin. Oh, kurang ini nih, mata gue kurang ini nih, segala macam. Gue benahin gitu loh. Nah, cuman cermin itu sekarang sosoknya anak gitu, hidup, protes, kritis gitu kan. Ya mau gimana lagi ketika emang cermin itu hidup. Jadi bukan nggak perlu mirror on the wall, who's the beauty in the world, nggak perlu kayak gitu. Emang udah ada anak sendiri yang akhirnya ngedeliver, ayah kok ngerokoknya lama amat sih. Misalnya gue kok ngerokok di teras gitu ya, di rumah gitu ya, dia udah nongol dari kaca gitu, kok rokoknya lama, langsung gue matiin. Kalau bini gue, sayang dia tadi ngerokok terus, iya ntar lagi. Padahal manggilnya sayang ya. Tapi kampret lama banget. Itu kan beda pacaran sama kawin. Iya. Ketika kita lagi pacaran kan, jatuh kesandung gitu. Kamu kenapa sayang? Pas kawin kan, tuh bini kesandung, makanya lihat-lihat. Masa batu segitu nggak kelihatan. Iya. Tapi bini partner kita menjalani hidup juga penting ya. Betul. Makanya kita lebih bisa ngomong sampah ke bini. Buat gue ngomong sampah gitu ya, artinya berdebat dengan akhirnya keras gitu ya. Itu nunjukin kalau emang itu partner. Dia bukan ratu kita, dan kita juga bukan rajanya dia. Buat gue gitu ya. Kalau oke, ada yang bilang suami pemimpin keluarga, tapi yang namanya pemimpin, kalau kita lihat kapten kesebelasan bola nih dia ya, dia nggak selalu di depan men. Kadang dia bantu pertahanan di belakang. Bahkan dia ngebiarin yang lainnya ke depan. Jadi maksudnya switch-nya itu emang itulah pemimpin, gitu loh. Nggak harus yang harus mendapatkan pengakuan. Gua nih kapten kesebelasan, nggak ada. Kapten kesebelasan yang bagus adalah ketika dia bisa mendeliver potensi-potensi yang ada di sekitarnya. Begitupun misalnya emang gue pemimpin, gue harus membiarkan potensi pasangan gue nih, partner in crime gue tuh hidup, gitu loh, bukan mematikannya. Kalau emang pernikahan itu adalah sebuah perjalanan menuju kesempurnaan, ya bukan kesempurnaan kita doang, tapi kesempurnaan pasangan kita juga dong. Bukan akhirnya kita pengen sempurna tapi pasangan kita tenet-tenet nih, ya kan, kayak kita ngambil nasi di warteg biar nggak kelihatan banyak, kita tenet-tenet gitu kan. Buat gue seperti itu. Gitu loh. Ngomongin makan, gue pertama kali makan
di piring orang kaya itu di rumah Iwa. Piringnya tuh yang datar itu, nggak ada lengkungannya gitu. Jadi kalau mau ada kuah harus ada piring lagi. Nggak bisa banjir tuh dia. Nggak bisa banjir, jadi harus ada mangkok lagi khusus kuah gitu. Iwa dah. Justru waktu itu nyokap gue nyediain karena teman-teman gue tuh ngerasa wah teman-teman anak gue nih anak-anak orang kaya semua, makanya disediain itu. Sebenarnya kalau harian gue sih biasa juga sih piringnya. Tapi Binil Uwikan ini menurut gue udah teruji, Wak. Dari segala macam ini udah teruji sebagai pasangan, sebagai partner in crime. Lu juga ngeliat seperti itu nggak? Jadi gini, Del, ini yang kocaknya ya. Yeah. Ketika gue waktu itu jadi duda nih, Iya. gue niat gue pengen merit paling nggak 5 tahun dulu lah, gue puas-puasin lah. Gue ketemu lagi sama Wikan, lagi. Karena pertama kali gue ketemu Wikan itu adalah ketika kita masih merit. Ketemuannya juga dengan urusan. Yeah. Dia urusan lagi mengurus tugas akhirnya dia. Yeah. Ketemuan udah 4 tahun atau 5 tahun kemudian baru ketemu pas gue lagi sendiri. Nah, pas ketemu tiba-tiba kayak gue pengen serius Tapi gue mencoba pattern yang berbeda. Ketika emang deketin cewek, sama yang kita suka kan awalnya kan kita tunjukin all the best, sisi terbaiknya kita. Waktu gue awal ketemu Wikan, abis men. Gue kasih tahu sisi gelapnya gue. Sisi gelap, abis semuanya. Itu udah gue jelek dari awal. Jalan makan segala macam. Kamu nyantai makan di pinggir jalan, kenapa emang? Gitu kan? Ya udah, pokoknya sisi apapun itu gue yang benar-benar pengennya gue apa adanya. Karena gue ngerasa dulunya pun gitu ya, gue kalau emang deket sama cewek gitu kan, wah, I'm a hero man, gue tuh jagoan man, gue udah sisi gelap gue kenalin. Karena waktu itu gue mikir, gue serius sama lo, gue serius nih orang. Ya Tuhan, gue serius sama orang, gue pengen tongolin sisi gelap gue. Dan dia tetap di situ, dan akhirnya ya udah, gue akhirnya keputusan, ya udah, ketika lo udah memahami sisi gelap gue, nggak akan susah pula lo akan memahami bright side gue. Iya, lebih mudah malah. Akan jauh lebih mudah. Bener. Udah, itu lama, itu hampir setahun tuh waktu itu bener-bener gue. Kadang-kadang bahkan gue ngelakuin jadi lebay. Gue bisa marah sama dia, lo bener dong, wah abis Del. Wah kita berdoa, bener-bener sisi gelap lah udahlah. Dan dia tetap di situ, dia tetap bisa bikin gue adem dengan gue di situ. Baru gue akhirnya, ya udah, gue mandi deh. Ketika jalan, merit, gue pikir udah kelar cobanya, masih dicoba juga dia. Lebih gelap lagi sisinya. Lebih gelap lagi, masih ada palungnya rupanya kan. Ini di dalam, nungsep ke dalam. Tapi itu apa? Gue pertama kali ketika emang masuk lagi masalah itu ya gue ketangkep, ganja segala macam di bandara. Akhirnya pas pertama kali dia nengok gue ke Polres, gue bilang, kamu kalau mau pisah sama aku pisah aja. Aduh. Karena gue ngerasa gue nggak mau ngebawa beban ini jadi ke lo dan ke keluarga lo juga. Gue udah ngomong kayak itu masih di Polres ya? Itu masih di Polres. Belum ada pengadilan, belum ada segala macam. Pas awal, berapa hari kemudian dia ini gue ke Polres, gue ngomong gitu karena gue artinya yaudah ini mungkin buat sebagian orang adalah aib ya. Terlibat hukum gitu ya, masalah hukum. Dan gue nggak mau banget ngebawa ini nyiprat kemana-mana gitu loh. Termasuk ke bini lo? Termasuk ke bini gue. Dia diem aja tapi ya udah besok datang lagi. Tetap wah udahlah. Gimana dia pontang-pantingnya menghidupi keluarga gitu ya, rumah segala macam. Gue juga taunya bukan dari dia. Taunya emang bener-bener dari teman-teman gue. Apa ya? Gue kadang-kadang gitu kalau ada masalah gue pengennya gue sendiri. Tapi kalau lagi senang pengennya bareng-bareng. Bareng-bareng, ya. Karena ada satu hal lagi selain anak, ketika emang lagi kayak di sidang gitu ya. Iwa Kusuma bin Harun bla bla bla. Gue yang langsung mikir, bokap gue nggak ada urusan kenapa disebut namanya di sini gitu loh. Itu yang akhirnya gue ngerasa, wah ini nggak bener nih kalau gue gini nih. Kalau gue ada masalah gini lagi, gue akan libatin orang-orang yang gue sayang. Ya secara fisik,
secara perasaan, bahkan secara surat gitu. Secara surat kan Iwa bin siapa gitu kan. Itu akan melibatkan orang itu gitu loh. Gue ngelibatin orang itu cukup ntar di Nissan aja. Ya kan? Nggak perlu masalah kayak gini. Makanya akhirnya banyak sih yang membuat gue akhirnya gimana gue nge-twist. Gue bilang sama, akhirnya gue ngaku sama Wikan juga. Dia nggak tahu kan gue bakas apa segala macam. Gue bilang, sebenarnya gue nggak nyangka lo gue bisa hidup tanpa nyimeng. Karena itu adalah hal yang nggak pengen gue tinggalin. Tapi tiba-tiba gue bisa. Gila lo. Gue nggak tahu kenapa, gue nggak mungkin banget kayak gini tuh nggak mungkin gitu loh. Hal yang nggak mungkin tiba-tiba bisa aja. Bisa hidup tanpa cimeng juga ya? Nah itu ya gue nggak bilang gue berhenti ya. Gue cuma bilang sampai detik ini gue nggak. Gitu loh. Cuman gue nggak mau yang emang tiba-tiba yang proklaim itu, gue udah berhenti. Iya benar. Karena kalau orang ini ya jangkis lah ya, memang recovery itu lifetime proses, Wak. Nggak bisa loh, pas selama lo masih hidup, lo bilang lo udah berhenti, sembuh, jangan. Lo kalau gue nggak mau. Kalau lo udah mati dalam keadaan clean, nah lo sudah sembuh. Itu dia. Gitu. Recovery itu is a long life, a long time. Gitu. It's a lifetime, lifetime journey. Itu gue setuju banget, makanya gue nggak pernah mau tiba-tiba jadi pembicara lah sebagai orang yang udah berhenti. Sampai sekarang gue nggak berani. Tapi ada hal begini, ada dua sisi juga, Wak, untuk menampilkan orang yang pernah make. Untuk jadi contoh juga buat orang yang udah make, bahwa masih ada harapan hidup tanpa make ini gitu loh, Wak. Buat gue ini agak-agak berdebat nih deh. Iya, gimana? Ternyata seperti itu pun nggak mengurangi jumlah pemakai. Iya. Konsep seperti itu. Misal gini, Iwa, gue dulu make, gue sekarang enggak, bla bla segala macam. Mungkin nggak secara logika orang mikir gini, wah, iya, lo sekarang udah sukses, lo nggak make lagi, ntar gue sukses dulu deh. Jadi menuju sukses gue make dulu deh. Mungkin nggak ada logika. Mungkin memang makanya ada dua sisi gitu ya. Misalnya kalau apalagi yang putau, Wak. Kalau yang putau itu pada saat kalau pakai cimeng ya, pada saat kita pakai kita ngerasa nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Sebelum ketangkep atau sebelum lo terjadi apa gitu itu nggak ada masalah. Kalau orang yang putau pada saat kita pakai kita pun tahu bahwa kita bermasalah dan pengen berhenti. Gitu, dan pengen berhenti itu bedanya kalau menurut gue ya, karena kalau pada saat nyimeng kita nggak ngerasain kok, orang nggak bermasalah sama sekali kok. Tidak ada sesuatu yang terganggu juga gitu. Kesehatan juga enggak. Kesehatan juga enggak gitu. Nah pada saat putau atau itu kita tuh sebagai jangki tuh merasa terganggu. Iya. Physically addicted soalnya. Iya, gitu. Kalau ini kan hanya mentally addicted. Iya. Dan sebenarnya mentally juga kan sesuatu yang ya kayak kita ngeteh sama ngopi. Benar. Kita kebiasaan emang ngopi pagi, tiba-tiba nggak ada kopi pagi ya kita jadi marah-marah ya wajar. Gitu kan ngeteh juga seperti itu gitu. Ketika jamnya sore ngeteh nggak ada teh, ya kita jadi nggak nyaman ya wajar. Begitupun yang cimeng gitu kan. Ya perdebatan banyak lah. Kalau emang kita mau googling sebenarnya ya buat kesehatan dan lain-lain banyak. Banyak. Tapi gue cuma satu yang gue di sini selama emang hukum ini di sini seperti ini, gue nggak pakai. Benar. Itu yang jadi pegangan juga. Sesimpel itu aja. Nggak tahu kalau gue emang jalan ke Belanda ya. Mungkin, benar. Gue ngomong mungkin gue di Belanda akan pakai. Karena emang hukum sana nggak apa-apa. Gitu loh. Cuma kalau buat di sini gue nggak. Karena gue menghormati hukum sini. Takutnya pas pulang dari Belanda ke sini di tes urin. Itu dia tuh. Ya terlepas dari perdebatan ini bagus buat kesehatan atau enggak gitu. Ya selama di hukumnya ganja masih terlarang di Indonesia, di agama masih haram, ikutin aja. Kalau gue itu aja. Simpel aja lah, nggak apa ya? Gue bukan ahli juga. Benar. Gitu kan? Gue bukan orang yang berkompeten juga buat menjelaskan hal ini. Benar. Yang hukumnya begini, gue jalanin itu. Toh sekarang gue masih bisa berkarya. Gue masih bisa ngelakuin apa yang gue lakuin dulu. Artinya apa? Ya berkarya dan gue manggung dan gue bisa nyaman dan semua sebagainya. Nggak ada keberatan di situ, ya nggak ada masalah. Walaupun kalau emang gue mau jujur nih Del, kayak by the time gue berhenti, kayak triglycerid gue tiba-tiba naik. Apa hal? Tapi kan itu bisa gue kasih asupan dari multivitamin yang lain atau gaya hidup gue juga berubah. Dengan olahraga segala macam bisa. Iya, ada hal-hal yang ini lo tinggalin yang ini pasti ada yang
berontak di tubuh karena Iya. udah terbiasa masuk terbiasa. itu. Masih bisa dialihkan untuk hal yang lain gitu. Ya gitulah, selama masih dilarang, selama masih haram, ya ikutin yang berlaku. Gue ikutin itu aja. Nah, ya itu tadi, gue bukan orang pintar Iya. dalam hal ini, bukan orang yang berkompeten, gue bukan ilmuwan di sini. Ya udah, Iya. Suatu saat mungkin aja nanti ada legal, ya kalau udah legal ya udah. ya udah. Kita ikutin aja. Ya udah, ya kan. Kalau emang akhirnya suatu saat ini perjalanannya ke legal, ya udah, kenapa enggak? Kenapa enggak? Iya. Itu aja kok. Simpel aja udah. Benar. Pokoknya kan yang penting kita nggak ketergantungan. Iya. Ya kan, kalau emang hukumnya boleh, sikat. Sikat. Kalau hukumnya emang enggak, ya gue nggak ada masalah. Ya, simple. Masa bikin susah sih? Iya. Sekarang anak umur berapa, Pak? Kiara itu 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Udah bisa protes. Udah bisa protes, udah nanyain ayah pulang jam berapa. Tadi juga ketika mau berangkat, ayah sekarang kerja sama siapa? Sama Om Abdel. Om Abdel yang mana? Nanti ayah foto sama dia ya, gitu kan. Udah lama enggak? Jangan lama ya. Ya udah. Paling habis maghrib pulang. Udah mulai nanya-nanya seperti itulah. Iya. Gue nggak kebayang nanti kalau misalnya dia udah. Anak gue yang umur masih ada 7 tahun, Pak. Gue tuh masih suka mikir, 7 tahun umur gue udah gocap, woy. Maksudnya ntar dia 10 tahun lagi umur gue udah 60, gue nyampe nggak 60 untuk ngeliat untuk Perkembangannya ya. untuk nemenin dia ngambil KTP di kelurahan kayak gitu-gitu. Gue ada rasa-rasa ketakutan itu loh. Lo ada nggak sih? Anak lo cewek ya? Cewek. Dua-duanya? Dua. Anak gue 3. Yang satu sama yang pertama. Cewek semuanya? Cewek semua. Dan ngerasa umur gocap masih punya anak 7 tahun, lu punya anak 4 tahun. 4 tahun. Nah, gue sih pertama kali, ini kan kali pertama gue punya anak cewek ya. Iya. Pertama kali gue punya anak cewek, gue bilang ke bini gue, ini saatnya gue mulai ngasah golok dari sekarang. Karena dia takut ada cowok yang deketin dan dia menggambarkan cowok itu adalah dia. Gitu. Itu dia. Gue juga, Pak. Gue udah bilang kalau ada cowok datang sini lo ajak nonton, gue ikut. Gue tuh udah bener-bener ngebayangin, ya kalau dikasih umur gitu ya. Iya. Anak gue pergi sama teman cowoknya, Iya. gue ajak om-om, sih nongkrong di rumah kan, ya kan? Mau kemana? Iya. Itu apa wajar apa enggak sih ya? Kita suka merefleksikan, memproyeksikan nih apa yang kita lakukan dulu ke orang, itu akan dilakukan juga ke anak kita gitu. Jadi suka ngeri gitu. Sekarang ngeri. Jangankan ke anak kita, kadang-kadang kita punya kelakuan pun akibat dari apa yang orang perlakukan ke kita kan. Iya. Gimana kita memperlakukan istri kadang-kadang karena pengalaman kita juga. Iya. Gimana ya atau sebaliknya. Jadi apalagi ke anak, men. Ya kan? Anak loh. Yang bukan jadi dari genangan di udel doang. Iya. Lu kan biasa genangan di udel doang. Iya. Makanya. Untung lo nggak gue lap, kalau gue lap gak jadi lo. Aduh. Iya, tapi ya udah gitu. Anak lo umur 4 tahun lo udah mikir ke situ ya, Wak. Sama anak gue umur 7 tahun juga gue udah mikir Mikir situ juga, Jol. kejauhan apa gimana sih, Wak? Kejauhan gak sih kita udah mikirin yang kayak begitu gitu? Apa semua orang tua seperti itu? Nah. Ya? Apa kita doang ya? Maksudnya masih jauh yang kayak gitu, tapi udah kepikiran. Apakah ini hukum karma? Kebayang kasihan orang tua kita deh. Dengan kelakuan kita kayak gini kan kebayang nggak kasih? Sebenarnya gue ngerasanya begini loh, Wak. Dulu waktu kita sering bohong sama orang tua, itu orang tua kita sebenarnya tahu kita lagi ngebohong. Sama lah seperti anak kita kalau lagi peres kan kita tahu kan. Kita tahu banget. Kita tahu banget, tapi akhirnya kita ya udahlah biarin. Mungkin dulu kita juga orang tua kita juga tahu, Wak. Gue inget banget gue SMA kelas 1 pertama kali masuk. Bam, udah dikenalin kan sama senior kelas 2, kelas segala macem lah. Pokoknya ya yang ininya sama mereka langsung direkrut lah. Nongkrong di Lapo dekat sekolahan ya. Bat, udah minum. Udah zaman dulu jahil dia. Lo tau kan minuman drum dulu tuh. Drum ya. Barangannya kamput itu. Barangan kamput udah.
di gelas belimbing yang segini nih, Iya. dalamnya dikasih apa lah, obat segala. Wah habisin, pokoknya mesti habis dalamnya. Wah udah, gue sampai rumah kan udah ditolongin teman gue. Wah Iwa kenapa? Kata bokap. Tadi lagi main basket, lagi lay up di fall jatuh. Iya. Bokap gue, ya udah istirahat aja. Pasti tahu bohong. Pasti tahu. Orang gue pas lagi udah makan aja dulu gitu kan. Gue makan, gue ngambil nasi, piring di sini, naruhnya di sini, gitu kan. Masa iya kan emang karena pingsan, karena emang di fall, karena basket gara-gara ini. Cuman artinya gila lu sabar banget orang tua. Iya. Pelan-pelan gitu kan. Iya. Ketahuan di lemari ada apa gitu Iya. kan. Ini apaan daun-daun? Iya. Jamu. Iya. Oh iya, jamu beli di mana? Di Bogor tadi teman. Iya aja gitu. Tahu. Tahu. Gitu. Nggak Iya mungkin tahu, nggak enggak. mungkin enggak. Sama kayak kita tahu kalau anak kita sekarang lagi bohong. Kasihin orang tua kita ya. Kebayang nggak? Iya dulu. Ya elah, sekarang kan kalau ada anak bohong, ya elah kalau ketahuan bohong. Masih aja lah sama gue. Heeh. Gue anak yang 4 tahun aja kadang-kadang dia suka ngebohong kan, Iya, gitu iya, kan. Ya agak-agak diplomasi kayak Iya. dia lah. Heeh. Meres nih dia nih, Iya. gitu kan. Ketahuan ya. Ketahuan. Tetapi ya itu kasih sayang orang tua itu, Wak. Yang kayaknya emang nggak habis ya. Nggak habis. Tahu udah anaknya begajulan. Kayak gue di rehab pernah kan ya. Dan orang tua gue tuh datangnya dengan bangga, maksudnya kasih tahu, ngajak-ngajak orang-orang gitu, kita ini apa namanya, jenguk Abdel gitu. Mungkin dalam pikirannya itu adalah, nih Abdel yang dulu hancur sekarang udah pengen bener, baru pengen bener aja udah bikin bangga orang tua. Tuh dia tuh dah. Baru pengen bener, belum bener. Gue jadi inget malahan. Ya makanya ketika gue direhab juga, bokap itu datang sama teman-teman pengajiannya, sama orang masjid gitu, sama teman-teman di masjid yang emang dan ya udah gitu loh. Iya. Mereka open mind banget. Iya. Jadi pada saat belum bener, baru kita nunjukin kita pengen bener, udah bikin bangga orang tua. Gokil ya emang ya. Iya. Ah. Emang kadang-kadang siklus tuh ngajarin kita tuh ya, dari Iya. siklus jadi anak, Iya. punya anak. Itu refleks banget tuh. Dunia. Iya. Cuman sebenarnya pulang ke rumah mungkin hatinya hancur ya. Kita nggak tahu sampai sendiri ya. Iya. Kita nggak tahu ya. Iya, pada saat mereka sendiri itu hancurnya sehancur-hancur apa gitu. Pada saat bertemu sama anaknya. Gua waktu ke lo, ketemu bokap lo, Pak. Gue ngeliatin bokap lo tuh gue ngerasa deh. Gue tahu perasaannya ini sama seperti perasaan orang tua yang lain. Iya. Karena siapa lagi yang mau ngedukung kita dalam kondisi kita seperti itu? Orang pertama kali bokap ke rehab juga menyokap, ya waktu itu gue emang apa ya bersimpuh lah depan mereka. Iya. Gue minta maaf udah ngerepotin, ini kan segala macam, terlibat hukum. Bokap gue cuma bilang, kamu mau terlibat hukum, mau jadi penjahat segala macam, nggak ngerubah kamu jadi anak bapak. Bin masih Harun ya? Iya. Nggak akan ngerubah itu, kamu tetap anak bapak. Gue langsung des. Lo kok bikin gue pengen nangis sih anjing lo. Kan jadi sebel gue digituin. Iya. Gitu loh. Tapi emang apa ya? Itu dia hadiah. Buat gue tuh hadiah gitu loh. Mungkin hadiah itu nggak akan keluar kalau gue nggak melewati itu. Iya. Gitu loh. Hadiah kan bisa berupa pemahaman gimana rasa orang tua ke kita. Gitu. Itu kan Iya, hadiah itu juga. yang lo bilang sebenarnya hadiah ada di mana-mana ya. Di mana-mana ada. Cuman kadang-kadang kita nggak ngerasain, atau kadang kita baru bisa ngerasain kalau hadiah itu udah hilang, nggak di kita. Nah itu dia. Gue jadi ikutan. Kenapa jadi gini nih? Aduh. Itu tembakau beneran kan? Padahal nggak ada yang gue gerus nih tadi. Iya. Iya. Karena memang apa ya, gue ngobrol itu, wah akhirnya tergantung sama temen ngobrol gue nih di wawancara ini. Gue ngalir ngikutin orang teman gue yang ngobrol aja gitu. Dengan lo itu memang apa namanya, obrolan tuh penuh nilai kehidupan, Wak. Aduh. Ya padahal ini sesuatu yang emang bener tadi. Gue ngomongin ini dengan ngetawain. Emang yang lo bilang tragedi jadi komedi itu bener.
kita bisa move on ketika kita udah bisa ngetawain. Iya. Ngetawain sesuatu gitu, apalagi di diri kita gitu ya. Iya. Tragedi jadi komedi, that's worth man. Itu tuh asik banget tuh kata-kata itu. Tapi butuh waktu. Memang itu Butuh waktu. apa namanya? Dasar dari sebuah, kalau di stand up ya. Itu dasar dari sebuah beat, apa namanya? Sebuah jokes lah gitu. Lo bisa mentertawakan tragedi tapi butuh waktu. Gitu, butuh waktu untuk bisa mentertawakan itu. Kadang-kadang ada tragedi yang butuh waktu lama untuk bisa kita ketawain. Tragedi 30 SPKI sampai sekarang masih Masih ada yang masih ada orang yang tersinggung, masih ada Iya. orang ini kan. Nah, itu butuh waktu. Jadi nggak semua tragedi bisa jadi komedi kalau waktunya kurang panjang dan pemahamannya juga udah nggak sama. Kalau kita mungkin pemahamannya sama ya. Iya. Jadi butuh waktu pendek untuk mentertawakan tragedi. Gitu. Ya apa emang waktu ya. Iya. Waktu yang akhirnya bisa jadi guru kita. Iya. Bisa menyelesaikan masalah. Iya. Tapi waktu pula yang memangsa kita. Nah, udah gitu masalahnya juga kita nggak tahu seberapa banyak waktu yang kita punya. Iya. Belum tentu bisa sempat ngetawain tragedi, kita udah metong. Iya, makanya paling enak adalah kita tertawakan secepat mungkin. Secepat mungkin. Secepat mungkin kita bisa move on, bisa Iya. menertawakan. Kan, ya itu tadi balik ke lo kan. Sayang banget ketika lo masih belum move on, belum bisa ngetawain, tiba-tiba kita udah nggak ada waktu lagi buat ngetawain. Iya. Artinya berdamai dengan masa lalu. Berdamai dengan masalah. Jangan lo lepas diri dari masa lalu ya. Justru ya itu bagian dari proses. Ya, ada awal, ada akhir, dan diantaranya itu ya udah jadi satu kesatuan gitu loh. Nggak bisa dipisah-pisahin. Ntar kalau pisahin jadi banyak Tuhan. Iya. Iya, deh, pantesan lirik lagunya ngehe-ngehe gitu ya. Kita masih berpegangan tangan erat tuh. Sampai anak gua demen banget lagu lo, Wak. Gue lihat tuh di Instagram lo, Instagram. posting lagu bebas. Iya. Itu kocaknya sih Del pas lagi emang film bebas ini nongol ya. Biasanya ini gue pernah nih, gue manggung di ada fancy di Al Azhar waktu itu. Om Iwa minta tanda tangan ini sebelum film bebas nih. Wah, namanya siapa? Di kertas gitu kan. Lita. Oh ini nama kamu. Ini nama mama saya. Buat mamahnya ya. Bukan dia gitu Iya. kan. Cuman pas emang ada film bebas ini, ya misalnya di bandara ketemu gitu kan. Iya. Tantangan ya buat aku sama mamaku, jadi mamanya juga, dia juga. Gitu. Iya. Jadi ya bless in disguise lah ada akhirnya diapresiasi juga sama generasi sekarang. Ya. Untuk sebuah produk lagu itu legend menurut gue, Wak. Si bebas itu gitu. Udah ada makamnya dong legend. Enggak, yang hidup ada. Astrea legenda aja ada. Masih bisa nyala ya. Masih bisa aja. Iya, itu lo nyiptain lagu itu sebenarnya apa sih, Wak, itu, Wak? Bebas itu, Wak? Kalau gue memang kurang meneliti lirik ya. Kalau lagu itu gue dengerin melodinya. Berarti lo orang yang happy. Ketika orang perhatiannya ke melodi, itu adalah orang yang bahagia. Ketika orang mulai melihat lirik, dia pasti lagi sedih. Lagi sedih. Iya. Tapi itu macam-macam Del. Gue tuh emang tong sampah ya buat buku ya. Gue seneng banget buku. Apalagi pas di zaman-zamannya kuliah nih, gue sempat ada fase yang emang kita ada kumpulan yang kita nggak percaya Tuhan. Iya. Sampai dulu kayak Final Destination dulu. Gue yakin yang menentukan gue hidup atau mati diri gue, bukan Tuhan. Minggu depan gue masih hidup, gue ketemu lo. Ya ada teman gue kayak gitu kan segala macam. Tapi selama emang seminggu dia nggak keluar kos, di kos-kosan aja. Untuk mempertahankan argumennya gitu loh. Daripada gue ketabrak angkot katanya kan. Iya minggu depan ketemu tuh, ya kan keputusan gue. Tapi lo di kos kan? Ya tapi kan keputusan gue buat di kos ya. Jadi emang dulu ya lagi masa-masa kritis seperti itulah. Itu yang akhirnya gue membaca berbagai macam buku akhirnya juga kan. Macam-macam lah. Gue akhirnya bukan ke agama-agama lain kayak Zen Dharma juga gue baca gitu ya. Salah satu aliran kayak tasawufnya Buddha gitu ya. Zen Dharma ini gue sebenarnya bebas itu sendiri kan membebaskan pikiran. Bukan bebas gitu. Gue di situ yang ini adalah membebaskan pikiran. Ketika
lo bisa membebaskan pikiran, lo pun akan terbebas dari rasa takut. Yang gue simbolisasi dengan anak kecil yang berlari di tengah lapang, ada gelegar petir, dia nggak takut, walaupun terkadang menyilaukan, dia tetap berjalan selalu bergandengan. Anak kecil itu sendiri itu nongol ketika emang gue baca quote-nya John Lennon yang never lose the child in you. Ada gitu jadi kita apalagi kita kerja kreatif, buat gue kita nggak boleh kehilangan anak kecil dalam diri kita. Itu adalah emang mata air kreativitas kita gitu loh. Kita jadi nggak takut apapun segala macam. Nah, dan di situ kita nggak sendiri, kita hidup nggak sendiri di bebas itu. Kita perlu tangan teman-teman untuk melewati semua yang bikin kita takut. Itulah yang bergolak di pikiran gue ketika gue lagi numpahin lagu bebas. Orang walaupun akhirnya nerjemahin bebas, wah bebas gue ngelakuin ini apa, sebenarnya itu adalah bagaimana kita membebaskan pikiran. Bagaimana kita ketika emang kita dekat kompor tapi kita nggak berasa panas ketika emang kita lagi kangen atau rindu sama orang yang kita sayang. Gitu. Benar. Ya kan, ketika pikiran kita emang positif, apapun itu ya akan berdampak baik sama diri kita. Itu pendapat gue. Gitu loh. Yang mungkin bisa salah, tapi itu yang gue tumpahin ke lagu bebas. Iya. Tapi secara melodi emang enak Pak itu Pak. Iya. Gue nggak tahu sih. Lo tahu lagu bebas sebenarnya nggak ngalun gitu, nggak. Sudah tinggalkan saja, nggak mengalun. Tadinya lagu bebas gue take-nya adalah sudah tinggalkan saja gitu kan. Oh kurang enak, udah sampai break udah pas lagi break makan malam makan nasi uduk, gue inget banget tuh di musik apa udah kelar tuh. Tiba-tiba gue langsung ke studio, gue masuk, gue rhyming aja kan. Sudah tinggalkan. Waktu itu anak guest atau Mas Tori bilang, kayak gitu aja, gitu kan. Oh iya, yaudah akhirnya gue nge-rhyming. Padahal lagu itu direncanakannya nggak nge-rhyming, cuman emang kayak rap yang tanpa. Lo bisa nyanyi nggak sih sebenarnya Pak? Gue bisa nyanyi, cuman orang nggak nerima suara gue. Jadi gue sama nada, kayak anjing sama kucing. Karena waktu SMP, sebentar sih, setahunan doang gue di ini. Gue nggak melihat bakat-bakat nyanyi di lo, gitu. Karena biasa kan kalau di SMP kita udah tahu nih orang ini bisa nyanyi ini. Ya lo enggak, makanya pada terkaget-kaget. Nggak bisa nyanyi, gue tapi pengen manggung. Akhirnya nge-rap. Cara gimana cara naik panggung gitu. Makanya gue nge-rap akhirnya. Iya. Dan lo kalau manggung lebih banyak diiringin sama band live atau? Ya, itu juga jadi perdebatan awal tuh. Yeah. Karena pada waktu itu emang yang namanya rap cukup sama DJ. Yeah. Tapi gue ngerasa, gue tuh karena emang, ya lo tau, gue tong sampah musik ya, gue dengerin berbagai macam musik, gue seneng nonton konser segala macem. Gue kok ngerasa enak banget kok di panggung tuh ada interaksi dengan berbagai macam pemain gitu. Makanya akhirnya ketika emang awal gue nongol itu ketika emang gue bikin konsep buat perform, gue malah dulu big band. Keyboardnya 2, gitarisnya 2 gitu kan, bass tetap 1 gitu ya. Pokoknya benar-benar emang dibikin big band gitu waktu itu. Bahkan ketika emang waktu itu kita perform di Jepang, gue sempet dikritik sama anak hip hop sana. Ini apa, kenapa jadi band gede gitu kan? Ada kritikus musik juga bilang kan, yaudah dengerin aja dulu ntar pas manggung. Pas kelar manggung baru, I got your message. Mereka baru, oh ya, gue nongol dengan ambience seperti ini. Oke, hip hop, tapi buat gue, tapi kan yang mesti gue keluarin kan attitude gue, bukan attitude yang gue bawa dari sana, gitu loh. Ketika emang gue pengen nanam jeruk California di Indonesia, pasti kan gue tanam di tanah Indonesia yang akhirnya bergaul dengan elemen-elemen tanah di Indonesia. Gitu loh, bukan gue dengan hidroponik gitu ya. Bawa tanah dari sono. Bawa tanah dari sono, ribet gitu kan. Emang mesti bergaul di sini. Dan makanya secara format musik juga, musik gue kan ada intro, ada bridge, ada interlude gitu ya. Itu yang nggak dilakukan di hip hop sana. Format lagu pada umumnya lah. Format lagu pada umumnya. Gue sering ya pernah dikritik juga, gue bilang ya yang gue bawa ya attitude gue, bukan attitude hip hop sana. Gitu loh, gue emang coba membawa ini ya musik gue. Bahkan gue kadang-kadang dibilang rap juga, ini rap wah, enggak, ini musik gue. Gitu loh. Karena emang kalau emang gue bilang ini rap, ya banyak
banyak peraturannya segala macam, ya mendingan gue bilang ini musik gue. Iya. 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 Aman, paling aman. Aman gitu. udah. Iya, lo mau terima syukur nggak terima ya? Ya udah. Oh, ya udah. Ini musik gue. Iya. Udah berapa lama ini? 1 jam 4 menit. Anjay, udah 1 jam. Iya. Iwa nggak boleh lama-lama sama anaknya. Anaknya lagi di rumah udah nanyain. Oke, Wak, terima kasih, Wak. Thank you, Del. Sudah hadir di Wawancanda. Banyak pelajaran juga nih. Dan gue kayaknya mau deh itu deh. Nanti Ini buat lo aja. ya serius loh? Ini buat lo aja nih. Oh, ada Iwake-nya lagi. Coba cing di sini. Iwake. Tempatnya juga buat lo. Wih, mantap. Mantap, Iwake. Toko rezeki. Ya, Ini di Jogja ini. Ini di Jogja. Nah, pokoknya di Jogja tokonya. Keep Emang rolling. gua kalau ke Jogja nongkrongnya di situ. Iya. Kertasnya juga gua nggak punya, Wak. Hajar. Aja. Kalau habis gua kirimin lagi. Iya. Repot cari papir. Repot cari paper. Red Hot Chili Pepper ya. Iya, repot cari papir. Itu duluan. Kadang-kadang udah saking banyaknya kertas yang nyerah, barangnya masih ada, kertasnya udah nyerah. Iya. Bongkar deh Samsu. Iya. Tapi nggak enak, dia bakar sendiri kalau Samsu ya. Minjemin jalan habis jalan. Gara-gara umpetin Samsu juga kena tuh kan. dunia. Diumpetin di Samsu. Iya. Oke, Wak, mudah-mudahan berkah terus. Amin. Bahagia terus hidupnya, sehat terus. Doa yang sama juga buat Iya, keluarga. thank you. Sampai ketemu lagi di wawancara berikutnya.